Salam selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, pendengar Radio Petani FM yang berbahagia. Pada pagi hari ini jumpa kembali dalam acara Suluh Pagi. Suluh Pagi merupakan hasil kerjasama Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Petani FM. Bapak Ibu dan Saudara pendengar Radio Petani FM yang berbahagia, pagi ini bersama saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami melalui suluh suara penyuluh. Tuhan, dalam suara penyuluh pagi hari ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon urapan-Mu, kami memohon Roh-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan, agar setiap pendengar Radio Petani FM yang berbahagia boleh merasakan dan menikmati berkat firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan, Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba juga memohon urapan-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba dengan kuasa-Mu. Perlengkapi hamba dengan pimpinan-Mu, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, begini bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus. Meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus. Berbicara tentang masa depan, itu berarti kita berbicara tentang waktu. Waktu setelah masa sekarang atau waktu setelah masa kini. Berbicara masa depan berarti kita sedang berbicara tentang waktu yang akan datang. Atau berbicara tentang hari esok, di mana waktu tersebut belum kita lalui, belum kita lewati, belum kita jalani. Karena saat ini kita masih berada di masa sekarang atau masa kini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena masa sekarang, karena saat ini kita sedang berada di masa sekarang atau masa kini dan sedang menuju kepada masa depan atau masa yang akan datang, maka kita akan seringkali banyak orang mengalami kekhawatiran. Seringkali banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan di dalam diri mereka. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Mereka menganggap bahwa masa depan adalah suatu misteri. Masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Masa depan adalah sesuatu yang membuat banyak orang mengalami kegelisahan, mengalami kebingungan, sehingga seringkali muncul pertanyaan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam benaknya. Mereka bertanya, bagaimana masa depanku? Bagaimana hari esok dalam hidupku, dalam keluargaku? Apakah aku mampu melaluinya atau tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu minggu. Hanya orang yang menyadari keterbatasan waktu yang akan berjuang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depannya.
Mereka akan bekerja dengan giat untuk mendapatkan hari depan yang lebih baik. Mungkin orang tua akan berusaha memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, agar anak-anak mereka kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya, agar kelak anak-anak mereka memiliki kehidupan yang mapan, serba kecukupan, bahkan berkelimpahan. Tidak sedikit orang, bahkan mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Betani FM, mempersiapkan diri dengan menyusun rancangan-rancangan yang sedemikian rupa untuk mempersiapkan agar kita memiliki masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih indah. Ada banyak orang yang melakukan investasi-investasi, baik investasi berupa properti, tanah, emas, dan sebagainya. Semuanya dilakukan demi masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu tidak ada yang salah. Akan tetapi untuk meraih masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus, tentu ada hal-hal yang lebih penting dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bukan berarti tidak boleh melakukan hal-hal seperti tadi. Akan tetapi usaha-usaha yang kita lakukan itu harus didukung dengan hal-hal di mana itu akan membawa kehidupan kita, umat percaya, memiliki masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus. Hal-hal apakah yang bisa kita lakukan agar kita memiliki masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah kita dapat meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Masa depan kita tidak ditentukan seberapa kayanya kita, seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita. Tetapi masa depan kita sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Masa depan kita sepenuhnya ada di dalam Yesus Kristus. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan, maka sudah selayaknya lah kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita hidup melekat dengan Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan, agar Tuhan berkarya dan campur tangan di dalam setiap perjuangan kita. Agar Tuhan campur tangan di dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan. Sehingga usaha-usaha perjuangan yang kita kerjakan memperoleh hasil yang baik. Memperoleh hasil yang menggembirakan. Memperoleh hasil yang membahagiakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengandalkan Allah, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengandalkannya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita meletakkan seluruh harapan kita kepada Tuhan, maka harapan kita tidak akan pernah hilang. Melainkan harapan-harapan kita akan terpenuhi, akan dijawab oleh Tuhan. Karena Allah bekerja di dalam seluruh hidup dan perjuangan kita, sehingga masa depan kita sungguh ada. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengandalkan Tuhan agar kita memiliki masa depan yang penuh kemuliaan Kristus. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita dapat meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus ketika kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Yakobus 4 ayat 13-15 mengatakan bahwa, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu,
Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Manusia hanya bisa berencana dan Tuhan yang menentukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang sering kita ucapkan. Entah ketika kita merasa putus asa akan rencana yang sudah kita susun dan tidak terlaksana sesuai harapan atau bentuk kepasrahan. Yakobus memberikan prinsip yang benar dalam membuat atau merencanakan hari esok, yaitu dengan melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam setiap rencana-rencana yang kita susun. Hal ini tentu penting Bapak Ibu, sebab menurut Yakobus sebagaimana di ayat 14, tidak ada yang tahu tentang hari esok. Tidak ada yang tahu, satu pun tidak, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Maka sudah seharusnya lah kita mengerti bahwa hanya Tuhan yang mengetahui segala-galanya, termasuk peristiwa hari esok, termasuk peristiwa di masa yang akan datang, bagaimana masa depan kita, bagaimana keluarga kita. Hanya Tuhan yang tahu. Pribadi yang mengetahui segala-galanya adalah Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Itu sesuatu yang sangat penting. Yakobus melihat bahwa sangat perlu bagi umat percaya untuk melibatkan Tuhan dalam segala rancangan-rancangan hidup. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita setelah saat ini. Mungkin saat ini saya dan saudara masih sehat, masih bisa berbicara dengan lantang. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam yang akan datang. Yang akan terjadi besok pagi, atau besok sore, atau 1 minggu lagi, 1 bulan lagi. Tidak ada yang tahu, satu pun tidak, kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, agar Tuhan beracara dan campur tangan. Hal yang ketiga, kita dapat meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus ketika kita percaya bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah atas hidup kita. Kita dapat meraih masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus ketika kita percaya bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji Allah, janji Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal buruk terjadi di dalam kehidupan umat percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka. Tuhan tidak pernah merancangkan bencana-bencana terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Melainkan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa hidup umatnya, yang membawa hidup orang percaya, yang membawa gereja Tuhan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan,
masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang penuh dengan sukacita, di mana anak-anak Allah, di mana umat percaya diberkati oleh Allah, mengalami lawatan-lawatan Allah, mengalami campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Kristus itu, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mempercayai sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidup kita, saya tahu itu tidak mudah, itu tidak gampang. Untuk mempercayai segala sesuatu yang belum pernah kita alami, apalagi mempercayai sesuatu yang belum terjadi, adalah sesuatu yang sulit. Akan tetapi, Tuhan sendiri yang berjanji, Tuhan sendiri yang menyampaikan firman-Nya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera. Karena yang sering terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita percaya, ketika kita mengimani, maka Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman, oleh kepercayaannya kepada Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 17 yang mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang percaya akan hidup oleh imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya atau gereja Tuhan yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang hidup di dalam iman. Adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Jadi, untuk mengetahui bahwa masa depan kita penuh dengan kemuliaan Kristus, dibutuhkan iman yang hidup. Dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh, dibutuhkan iman yang bertumbuh, iman yang berakar, iman yang bertumbuh dan berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita seringkali bertanya, iman, apa sih iman itu? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki masa depan yang indah, yang penuh dengan kemuliaan Kristus, dibutuhkan iman, dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan percaya kepada Tuhan. Kita perlu mempercayakan masa depan kita, mempercayakan seluruh hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan dengan keyakinan, dengan iman bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan ada dan campur tangan dalam seluruh kehidupan kita, maka masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus itu akan menjadi milik kita. Dan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu bisa kita kikis, itu bisa kita buang jauh-jauh dari hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, mari buang kekhawatiran kita, buang kecemasan kita, buang perasaan takut kita. Memang, setiap kita selalu mendambakan masa depan yang indah, yang penuh kebahagiaan dan damai sejahtera Kristus. Termasuk saya juga mendambakan memiliki kehidupan yang lebih baik, masa depan yang indah, anak-anak berhasil, anak-anak sukses. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua juga sama dengan saya.
Tetapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun yang terjadi. Justru kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akan membawa kita ke dalam keterpurukan. Akan membawa kita kepada kehancuran. Karena perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah, khawatir hanya membuat konsentrasi kita, fokus kita menjadi buyar sehingga kita tidak mampu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, buang kecemasan, buang ketakutan. Mari kita meraih masa depan yang penuh dengan kemuliaan Kristus dengan melakukan 3 hal tadi, yaitu yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Dan yang ketiga, percaya dengan iman yang hidup, dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah, yang dipenuhi dengan kemuliaan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Tuhan ada jaminan kepastian tentang hari esok. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, dan kita membangun iman kita, agar kita dapat menikmati anugerah Allah, yaitu masa depan yang penuh kemuliaan Kristus. Mari kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita hari ini mungkin kurang baik atau tidak baik-baik saja, namun jangan berkecil hati, karena Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Dialah yang memegang hari esok. Dialah yang memegang masa depan kita. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dan yang menentukan masa depan kita. Di dalam Yesus Kristus, kita akan meraih masa depan yang penuh kemuliaan Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan, dan kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Engkau yang memegang masa depan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kami memiliki masa depan yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami memiliki masa depan yang indah. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan di dalam Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dengan hidup selalu mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Melibatkan Engkau dalam segala perencanaan kami. Dan mengimani bahwa Engkau telah merancangkan masa depan kami. Yaitu masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan kemuliaan Kristus ada bersama kami, ada di dalam masa depan kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami seringkali menjauhkan diri daripada-Mu. Kami belum mampu melakukan kebenaran sabda-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan syafaat kami. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam masa-masa pemilu Tuhan. Walaupun pemilu telah selesai Tuhan, namun penghitungan suara masih dalam proses. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami, negara kami Tuhan, agar bangsa dan negara kami tetap aman, tetap nyaman, masyarakat lepas dari perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan khawatir akan hidup mereka, akan masa depan mereka ya Tuhan.
Tuhan, berkati seluruh aparatur pemerintah yang ada. Berikanlah hikmat-Mu atas mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dari tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi dengan penuh hikmat Tuhan, dengan penuh campur tangan Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa buat kota Salatiga ini Tuhan. Kami bersyukur karena kota Salatiga masih menjadi kota tertoleransi nomor 3. Biarlah Tuhan, kota kami tetap menjalani kehidupan yang penuh dengan pertolongan Tuhan. Bagi masyarakat kota Salatiga, Tuhan akan memberkati agar moderasi beragama boleh dijunjung tinggi. Setiap masyarakat boleh menjalin kerukunan hidup, saling menghargai, saling menghormati setiap agama masing-masing. Tidak ada yang membeda-bedakan, terlebih yang memecah belah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Radio Betani FM beserta kru yang bekerja. Biarlah Tuhan akan memberkati radio ini Tuhan. Radio ini boleh Tuhan tolong agar melalui radio ini Tuhan, nama Kristus semakin dipermuliakan. Kebenaran boleh semakin disebarluaskan. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui Radio Betani FM ini, kiranya Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh mendengar setiap seru doa mereka. Tuhan, kami menyerahkan Bimas Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Kiranya Tuhan tetap memakai Bimas Kristen, kantor Kementerian Agama, sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar yang membawa masyarakat, umat Kristen semakin mengandalkan Tuhan, semakin melibatkan Tuhan dalam perencanaan, terlebih memiliki iman yang hidup, agar meraih masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Kami juga menyerahkan seluruh pendengar Radio Betani FM dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, berkati kami. Tolong kami, lawat kami Tuhan, agar hidup kami semakin dekat dengan Tuhan, agar hidup kami semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini jumpa kita akan bertemu kembali minggu depan. Shalom.